Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah perkenankan kita bertemu di dalam tadabbur Al-Quran. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan selalu diwarnai oleh Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa berada dalam kondisi terbaik, keimanan yang mantap, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjemput semua itu, sebagai hamba yang perlu kita lakukan adalah mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa harapan kita kepada Allah sangat banyak. Kita berharap agar keimanan kita tetap kokoh, kita berharap agar kita selalu dalam keadaan sehat, kita berharap agar kita senantiasa bahagia dalam keluarga. Namun kita faham bahwa semua itu tidak akan datang dengan sendirinya. Likulli syai'in sababa, ada sebab. Kita faham juga bahwa ibadah merupakan salah satu upaya kita agar doa-doa kita, harapan-harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memaksimalkan dan memperbaiki kualitas ibadah merupakan satu keharusan bagi siapa saja yang mendambakan tiga hal tadi: iman yang mantap, kesehatan yang prima, kebahagiaan yang sesungguhnya. Sesungguhnya yang saya maksud adalah dunya wal akhirah, dunya wal akhirah. Sahabat Quran, dua ayat sudah, surat An-Naba. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa dua ayat itu sudah kita hafal bacaannya, sudah kita perbaiki bacaannya, sudah kita fahami artinya, dan yuk kita berusaha untuk terus belajar menghayati kata demi kata yang keluar dari lisan kita. Jadikan lisan sebagai bagian terakhir dalam mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hudan kita faham bahwa kita berkewajiban untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai apapun kita. Sebaliknya, kita pun dituntut untuk dapat menikmati, dapat menghayati, dapat merasakan kenikmatan ketika kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tilawatil Quran. Karena baca Quran itu pada hakikatnya merupakan dialog seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyebut kita mencintai Allah, maka membaca Al-Quran adalah momen terbahagia seorang kekasih dengan yang dia cintai. Seorang yang sedang mencintai sesuatu akan memberikan ruang seluas-luasnya dalam pikiran dan hatinya untuk sami'na wa ata'na, untuk mendengarkan dengan ikhlas apapun yang disampaikan oleh yang dia cintai. Kita berharap mudah-mudahan ini bukan sebuah teori, tetapi menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa bahagianya kita, minimal dalam 17 rakaat kita baca salat, kita membaca Al-Quran, kita membaca Quran setiap hari, dan kita menemukan kebahagiaan setiap hari. Tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Sahabat Quran, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayat ketiga.
dalam tadabbur, sebelum kita meneruskan membaca Al-Quran, kalau sebelumnya kita berhenti sampai di ayat kedua, maka sebaiknya jangan langsung teruskan ayat ketiga. Ini untuk memprotek, untuk mencegah supaya tidak terjadinya keterputusan, ketidaktersambungan. Karena begini, setelah kita sadaqallah di ayat kedua kemarin, kemudian kita sambung ayat ketiga, pertanyaannya, apakah ayat kedua itu masih segar di sini kita? Maka idealnya setiap kali kita membaca Al-Quran, ulang dulu sedikit pemahaman kita terhadap ayat-ayat sebelumnya, baru kemudian kita siapkan kita dengan meneruskan makna atau kandungan yang dikandung oleh ayat-ayat sebelumnya, sehingga terjadilah satu ketersambungan yang indah. Kalau ini berkaitan dengan satu cerita, maka kita akan mendapatkan cerita yang utuh. Kalau ini berkaitan dengan perintah, maka kita akan memahami perintah itu dengan sebaik-baiknya. Ayat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kalau kita membaca Al-Qur'an, jangan berhenti di ayat yang ayat lanjutannya itu ada kata allazi atau allazina. Sahabat Quran, ini ada dua, ada allazi, ada allazina. Kalau ini berada di awal ayat, ini yang saya maksud. Kalau ini berada di awal-awal ayat, contohnya ayat surah An-Naba ini ayat ketiga, sebaiknya tidak berhenti di ayat kedua. Kenapa? Karena ayat ketiga ini adalah sambungan dari ayat kedua. Sebaiknya kalau kita berhenti membaca Quran itu, berhentilah di satu tempat di mana sudah menyelesaikan satu cerita, sudah menyelesaikan satu bagian dari Al-Quran. Untuk bisa ini tentu kita harus memahami arti. Namun untuk sebelum sampai kepada faham arti, cukup kita mengenali ciri-ciri. Kalau ada allazi atau allazina, contoh, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebaiknya tidak berhenti di situ. Kita harus teruskan, jangan sadaqallah di situ, teruskan. Allazina yu'minuna bil ghaibi, allazina. Sahabat Quran, allazi ini adalah kata sambung dari ayat sebelumnya ke ayat selanjutnya. Itu allazi ini bisa berarti yang. Kalau untuk benda bisa berarti orang yang. Kalau untuk orang atau manusia, bedanya allazi dan allazina, kalau ini untuk tunggal, ini untuk jamak. Sehingga kalau kita menerjemahkan, kadang-kadang allazi orang yang, kalau yang disambung itu adalah manusia. Kalau yang disambung itu adalah benda, maka diartikan dengan yang. Kalau allazina demikian juga. Kalau untuk manusia, maka diartikan orang-orang yang.
Contoh, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina, sambungan dari kata muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sehingga diartikan orang-orang yang beriman. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka dengan satu ilmu dulu hari ini, ilmu bahasa. Allazi adalah kata sambung. Allazi adalah kata sambung. Dia dipergunakan untuk benda maupun manusia. Kalau untuk benda diartikan yang, kalau untuk manusia diartikan orang yang. Bentuk jamaknya adalah allazina. Bentuk jamaknya adalah allazina. Ini paling banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Ini paling banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Kita jadikan An-Naba ini, surat An-Naba ini sebagai panduan bahwa dimanapun nanti kita bertemu kata allazi dan allazina, kita sudah faham maksudnya, kita sudah faham artinya. Satu ilmu dapat. Saya ulang, allazi atau allazina adalah kata sambung. Dia dipergunakan untuk benda ataupun manusia. Kalau untuk benda diartikan yang, kalau untuk manusia diartikan orang yang. Kalau allazi, kalau allazina digunakan untuk orang, maka diartikan orang-orang yang. Ini untuk jamak. Nanti kita lihat ini allazi kemana. Satu, hum. Kedua, hum, mereka. Hum, mereka. Kalaupun kita tahu hum itu artinya mereka, namun kewajiban yang kedua adalah bahwa mereka yang dimaksud itu siapa? Itu yang menjadi penting. Jadi ini artinya mereka. Siapa mereka? Jadi ada pertama arti harfiah, arti maksud. Itu dulu. Arti harfiah, hum itu artinya mereka. Dimanapun bertemu kata hum artinya mereka, laki-laki. Yang kedua, allazi tadi artinya yang atau orang yang. Dimanapun bertemu kita sudah tahu di sini. Tancapkan ke dalam pikiran kita. Saya mulai hari ini sudah wajib tahu arti allazi. Saya mulai hari ini sudah wajib tahu arti hum dimanapun saya temukan dalam Al-Quran. Siap? Mantap. Harfiahnya kita sudah tahu, hum itu mereka. Nah, selanjutnya kewajiban kita selanjutnya adalah mencari tahu siapa mereka itu. Akan saya jelaskan nanti. Fihi. Saya hapus ini dulu. Ini terdiri dari dua kata, fihi. Fihi. Nanti ini sama dengan hu. Fi bisa berarti pada, bisa berarti di, bisa berarti dalam. Oke. Fi pada. Fi berarti dalam. Fi berarti di. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap kembali saya sampaikan ini agar ini menjadi concern kita bersama. Jadikan An-Naba ini sebagai panduan kita untuk menambah kosakata. Dengan harapan nanti 40 ayat An-Naba kita selesai, kita sudah mempunyai kosakata yang banyak. Minimal kata-kata yang paling banyak kita temukan dalam Quran. Dan nggak boleh nggak tahu lagi. Kalau boleh saya bahasa yang agak menyindir diri sendiri, bahwa
Malu kita. Berkali-kali kita bertemu kata yang sama tapi kita belum tahu artinya. Lucu. Ini satu kesalahan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran selama ini. Rasa ingin tahu kita terhadap apa yang kita baca itu kita tidak muncul. Mengapa? Karena orientasi kita hanya sebatas baca dapat pahala. Jadi kalau begitu geser sedikit orientasinya. Pahala kita kembalikan bahwa setiap kali kita baca Quran, kalau kita ikhlas, kita sudah pastikan pahala kita dapat. Satu. Kita tidak bermain di wilayah itu sekarang. Sekarang dalam bentuk yang lain adalah setiap kali kita baca Quran ada penambahan ilmu. Yang kedua, mulai dari sekarang kita sudah tahu allazi artinya yang, allazi artinya orang yang, hum artinya mereka, fi pada di dalam, fis sudur dalam dada, fil masjid di masjid, fil kitab dalam kitab. Oke, hi-nya, hi-nya. Ini bedanya dengan hum. Kalau hum itu untuk jamaknya, satu orang laki-laki dibaca hu atau hi. Kalau banyak laki-lakinya disebut hum, mereka. Sudah? Yang kelima, mukhtalifun, mukhtalifun. Kata baru di sini, dan ini jarang ketemu. Mukhtalifun artinya orang-orang yang berbeda, orang-orang yang berselisih. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Allazi yang hum mereka, fihi di dalamnya. Kita tuntaskan dulu satu. Allazi yang, apa yang ini kembali kepada ayat kedua, anin naba'il azim. Ayat kedua ujungnya yang ini menunjuk kemana? Naba'il azim, naba'il azim. Allazi artinya kita sudah tahu yang. Apa yang dimaksud di sini adalah berita besar, adalah berita besar yang disebutkan oleh ayat kedua. Hum mereka, siapa mereka? Orang musyrikin Makkah, orang kafir Makkah yang yatasaalun, saling bertanya-tanya berkaitan dengan naba'il azim, berkaitan dengan berita yang sangat besar, berkaitan dengan hari kebangkitan dan hari kiamat. Bisa dipahami? Saya ulang. Allazi kata sambung melanjutkan ayat 2. Allazi itu kembalinya kepada naba'il azim. Kalau saya sudah sebut naba'il azim, kita di sini sudah tahu berita yang sangat besar. Berita yang sangat besar. Yang berita itu, saya punya spidol yang dikasih, yang dibeli, yang ini kembali kemana? Ke spidol. Naba'il azim, ujung ayat kedua. Yang apa yang di sini? Ketika kita membaca allazi, langsung masuk yang. Apa yangnya? Naba'il azim, berita yang sangat besar. Hum mereka, siapa mereka? Orang kafir yang yatasaalun, saling bertanya-tanya satu sama lainnya. Apa materi pertanyaannya? Naba'il azim. Apa naba'il azim? Berkaitan dengan hari berbangkit dan hari kiamat. Fihi di dalamnya,
hi ini kembali ke naba'il azim. Fihi, di dalamnya, dalam apa? Naba'il azim. Berarti hi ini kata ganti dari naba'il azim, berita yang naba'ul azim, berita yang sangat besar. Di dalam berita yang sangat besar itu mukhtalifun, orang-orang yang berselisih, orang-orang yang berselisih. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan dulu arti perkata dan arti maksudnya kita sudah paham. Oke? Pastikan dulu di sini kita. Perkatanya, arti perkata dan arti maksudnya kita sudah paham. Sekali lagi saya ulang. Allazi adalah kata sambung, digunakan untuk benda ataupun orang. Dia bentuk tunggal. Kalau untuk benda artinya yang, kalau untuk orang artinya orang yang. Dalam ayat ini allazi menyambung kata naba'il azim, ujung ayat 2, berita yang sangat besar. Berita yang sangat besar yang, ayat ketiganya, yang mereka, orang yang bertanya-tanya, orang kafir Mekah yang bertanya-tanya berkaitan dengan naba'il azim. Apa yang materi pertanyaan mereka itu? Berkaitan dengan hari berbangkit dan hari kiamat. Fihi, fihi, fi ada di dalam pada. Padanya ini kembali kemana? Naba'il azim. Pada berita yang sangat besar itu mukhtalifun, orang-orang yang berselisih, orang-orang yang berbeda pendapat. Saya yakin insyaallah 2 sudah kita selesaikan. Arti perkata-kata kita sudah paham, arti maksud kita sudah paham. Lanjut yang ketiga, baca. Lanjut yang ketiga, persoalan baca. Allazi za. Dalam kenyataannya belum semua kita sempurna mengucapkan huruf ini. Za. Za. Za itu kalau transliterasi ke Indonesianya, ke Latinnya, ini DZ. Za. Cara membacanya di ujung lidah, za, dan tidak boleh ditekan. Dia berbeda dengan ini. Ini transliterasinya Z. Za. Za. Kalau ini za. 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 Iza ja. Za. Za. Oke, kebaca. Kedua, hum. Ha di sini. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masukkan unsur syifa-nya dalam baca Quran. Bagaimana melafalkan huruf kemudian melahirkan syifa. Salah satu di antaranya adalah dengan memperbaiki atau membaca dengan makhraj yang benar. Hum. Kita tambahkan hum. Saya punya teman, seorang dokter, almarhum Bambang Sungkono, ahli patologi Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa huruf H ini sangat bagus untuk kesehatan jantung. Nah, sekarang yang jadi soal bagi kita adalah, sudahkah sempurna kita mengucapkan huruf H ini? Sehingga dengan harapan setiap hari kita baca Quran, setiap hari kita melakukan olahraga jantung sehingga jantung kita sehat. Ini saya sampaikan untuk menambah alasan bahwa tidak ada alasan setiap muslim untuk tidak baca Quran. Siapa yang ingin hidayah baca Quran, itu kesimpulannya. Siapa yang ingin sehat baca Quran.
Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hum, ha. Jadi kalau orang muslim berzikir, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ha, ada ha bergetar di sini. Aliran darah ke jantung kita sehat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya berharap mudah-mudahan melalui An-Naba ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususan dengan berkaitan dengan jantung. Fihi hi hum hi, dua sudah. Kha mukhtalifun, orang-orang yang berselisih. Next akan saya jelaskan di mana orang-orangnya. Sekarang saya fokus ke sini dulu supaya tidak terlalu banyak muatannya dan semoga ini bisa difahami. Mukhtalifun artinya orang-orang yang berselisih, orang-orang yang berbeda pendapat. Sahabat Quran, unsur lain. Tadi melafalkan huruf. Kehadiran fihi, sudah tahu tadi, di dalamnya. Jadi sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang tadabbur itu minimal punya dua Quran, minimal punya dua Al-Quran. Pertama, Quran ada terjemahan. Yang kedua, Quran seperti ini yang tidak ada terjemahan. Satu. Jadi orang tadabbur harus punya dua Quran. Pertama, Quran yang ada terjemahan, Quran yang tidak ada terjemahan. Saya tidak menyarankan untuk terus baca Quran yang ada terjemahannya, karena lama-kelamaan akan terbentuk kita tergantung kepada terjemahan itu, sehingga kita tidak berusaha untuk mencari tahu arti sendiri. Kalau baca Quran yang tidak ada terjemahan, kita blank. Terus latih, practice making good, practice making good. Latihan akan membuat menjadi baik. Coba kita latih. Mulai sekarang baca An-Naba yang Quran tidak ada terjemahannya. Setelah baca satu ayat, coba terjemahan. Amma yatasaalun, terhadap apa mereka bertanya-tanya. Dan bahkan kita tahu merekanya itu dari mana, kita sudah tahu. Mantap. Harapan saya dari situ mudah-mudahan ada rasa alhamdulillah saya sudah tahu sedikit arti itu. Sehingga setiap hari kita baca Quran tambah terbuka, tambah keluar lagi dengan ikhlas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bukan lip service. Alhamdulillah kita merupakan ekspresi kejiwaan yang begitu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa yang kita ucapkan dengan kalimat itu, alhamdulillah, happy. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fihi, di dalamnya, kehadiran fihi di antara hum dan mukhtalifun ini dia berada di tengah. Kehadiran fihi di antara hum dan mukhtalifun ini mengisyaratkan bahwa perbedaan mereka saat itu, perbedaan mereka berkaitan dengan Naba'il Azim itu sudah begitu luar biasa. Seakan-akan tidak ada lain yang mereka perbedakan, cuman itu yang berbeda. Bisa kita pahami? Ada yang mengimani hari berbangkit, ada yang tidak beriman. Ini perbedaan itu sudah sangat kontras sekali. Ini kesan yang dimunculkan oleh huruf fihi berada di antara hum dan mukhtalifun. Artinya kita sudah bahas tadi. Selesai yang ketiga. Sekarang kita lafalkan, kita baca. Kita latih allazi, bacaannya tadi. Allazi hum fihi mukhtalifun. Perhatikan lagi. Allazi hum fihi mukhtalifun.
lancarkan dulu bacaannya, lancarkan dulu bacaannya. Tinggalkan pelajaran yang tadi, lancarkan dulu baca, fokus ke bacaan. Allazi hum fihi mukhtalifun. Setelah lancar ini, faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai satu persoalan, next lanjutkan persoalan yang lainnya. Selesai urusan arti, selesai urusan maksud, selesai urusan baca. Sekarang menyatukan semua yang sudah kita fahami tadi. Ketika lisan mengatakan allazi, sudah tergambar di sini ada an-naba'il azim. Ketika lisan menyebut hum, di sini tergambar oleh kita orang-orang kafir yang bertanya-tanya berkaitan dengan berita yang sangat besar. Fihi, dalam berita yang sangat besar itu, mukhtalifun, mereka berbeda-beda, mereka berselisih. Masukkan pengertian itu semua ketika kita membaca. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita latih. Allazi hum fihi mukhtalifun. Yuk kita sama-sama. Allazi hum fihi mukhtalifun. Alhamdulillah, selesai ayat ketiga. Ingat, jangan teruskan ayat keempat sebelum faham banget. Kalau bahasa Jakartanya, jangan teruskan ayat keempat sebelum faham banget. Kita bukan faham sedikit-sedikit, tapi banget, harus pakai banget. Kalau anak muda bingit, faham bingit. Ayat ketiga ini, mengapa Quran belum mengubah, mengapa Quran belum memberikan rasa, mengapa Quran belum memberikan warna dalam mewarnai kehidupan kita? Karena kita berada di tidak faham, berada di setengah faham. Itu dia kata kuncinya. Tapi kalau orang yang sudah faham banget, insya Allah dia akan terus bertambah, tambah ilmunya, tambah kesadarannya. Mudah-mudahan kita berada di level yang ketiga ini. Amin ya rabbal alamin. Allazi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka di dalamnya orang-orang yang berselisih, orang-orang yang berselisih. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat keempat. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah saya tulis besar-besar seperti ini, kesan pertama apa yang muncul dalam pikiran sahabat Quran semua? Ya, ada kesamaan. Ada kesamaan. Kesamaan ini merupakan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan yang Allah anugerahkan kepada kita dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Sehingga kalau di ayat keempat kita sudah ngerti kalla dan saya'lamun, maka berarti di ayat kelima cuma tinggal tambah summa. Bonus ini ayat kelima. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata kalla kita sudah temukan di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Baik, sahabat Quran. Di sini kita tambah lagi.
Kalla, kalla ini bisa berarti tidak, bisa berarti sekali-kali tidak, bisa berarti jangan begitu. Oke, bisa berarti tidak, bisa berarti sama sekali tidak, bisa berarti jangan begitu. Kalla di ayat ini bantahan terhadap orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang yakhtalifun, yang berbeda pendapat, yang berselisih berkaitan dengan naba'il azim. Sehingga kalau dengan demikian seakan-akan mengatakan kalla jangan begitu, tidak, kamu tidak seharusnya berbeda pendapat. Jangan begitu, jangan berbeda pendapat. Bisa dipahami? Kalla. Saya'lamun. Saya gabung dua ayat ini. Ada huruf sa. Sa. Ini ada ya, ada waw nun. Masih ingat pelajaran kita pertemuan pertama? Yatasa'alun. Ada huruf ya, ya, ada waw nun, ada ya, ada waw nun. Apa kesimpulan kita? Pertama, kata kerja. Katakan, gunakan kata pasti untuk menambah keyakinan kita. Pasti kata kerja, satu. Kata kerja bentuk sedang yang akan datang, dua. Subjeknya mereka laki-laki, 3 poin. Subjeknya mereka laki-laki. Dari mana kita tahu ini ada ya, ada waw nun? Ada ya, ada waw nun. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalla sekali-kali tidak, saya'lamun, mereka akan mengetahui. Saya lanjutkan bahasan ini di pertemuan selanjutnya insyaallah. Demikian, pastikan bahwa kita sudah menguasai dengan sebaik-baiknya ayat ketiga surat An-Naba. Allazi hum fihi mukhtalifun. Sekali lagi. Allazi hum fihi mukhtalifun. 3 ayat. Ayat 4 dan 5 akan saya lanjutkan penjelasannya di pertemuan selanjutnya. Demikian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.